Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Wah, ini menarik nih. Soalnya ada WA kan bertanya tentang, saya ada kista Ustaz, apakah bisa sembuh dengan ruqyah? Karena selama ini saya pernah Ruqyah. Bukan, jadi saya cek dulu ya. Jadi semacam ada ketakutan kan sebenarnya. Kista atau miom gitu kan, bahasanya kan begitu. Yang akhirnya kadang-kadang kan divonis tidak akan punya anak karena ada kista atau miom. Iya. Iya kan? Ya. Di rahim karena mengganggu rahim. Gak mungkin nih Baduy. Gak mungkin. Nah itu terus pernah dioperasi, tapi kenapa kok muncul lagi? Iya. Emang kejadiannya begitu. Nah begitu kan, banyak berulang maksudnya kan. Kejadian umumnya begitu. Nah artinya dioperasi kan sudah rahimnya sudah dibeleh, dioperasi ya, dibeleh lah, apa bahasa Indonesia? Dibelah, dirobek, iya, secara sengaja maksudnya kan begitu. Nah akhirnya kan apakah itu ada kaitannya dengan apa namanya, atau bisa disembuhkan dengan ruqyah? Karena dia sudah malas, obat itu. Sudah capek lah istilahnya begitu. Karena udah maksimal. Karena udah dioperasi, terus kenapa muncul lagi? Terus apa namanya? Namanya kan pengen solusi gitu kan, tanpa operasi lagi. Apalagi sudah desperate begitu, sudah putus asa pengen punya anak, tapi divonis bakal tidak punya anak. Itu ada satu kasus begitu. Terus ada kasus yang lain, ini malah menarik. Ada yang datang dari Pasuruan, suami istri, suaminya dokter, istrinya perawat. Ini tak diruqyah, kasusnya sama, miom. Begitu. Artinya orang medis kan, yang tahu betul bagaimana mengkondisikan itu. Panjang ini bakal sampai nafas panjang ini, nafas berat. Nah kebetulan kasus seperti itu ya, yang antum ceritakan tadi kan, ruqyah operasi muncul lagi itu ada, kita kasus seperti itu. Dan betul itu gak punya anak juga. Kistanya kalau nggak salah 10 atau 13 cm gitu. Berarti kan lumayan ya, satu. Lumayan. Jadi duduk ini ganjel ya. Ganjel. Nggak punya anak sampai 5 tahun itu. Alhamdulillah, qadarullah, Allah izinkan kan dapat kesembuhan dari ruqyah itu sehingga dia punya anak. Tapi prosesnya ya panjang kan. Sepanjang apa? Sepanjang kita mau. Nah untuk beliau kasih itu sepanjang kurang lebih 6 bulan lah ya.
6 bulan. 6 bulan. Banyak juga ya. Lumayan kan? Untuk sebuah terapi yang istiqomah artinya. Iya, betul. Tidak berpindah. Tidak berpindah. Biasanya kan orang udah mentok dia, udah mentok. Udah mentok. Oh, mentok gimana maksudnya? Ya mentok secara operasi udah. Oh, sudah. Itu kan begini nih. Jadi dia itu suami istri punya anak pertama kan. Oh, sudah punya anak pertama. Terus habis itu biasa kan kalau ini 5 tahun bikin gitu kan ya, dia udah bikin itu, udah mulai program kan, tapi ya itu ada kista. Muncul kista. Ya muncul kista. Jadi ketika begini tuh sakit dia. Tahan di perutnya. Tahan di perutnya. Terus habis itu ya dia ngelakuin pengobatan normal lah, operasi, medis, barangkali bahkan sampai ya itu dukun jalan dia. Oh sudah. Jalan loh. Tapi dia itu pikirnya bukan dukun gitu loh. Jadi terus mikirnya itu apa? Pengobatan alternatif. Operasi tanpa bedah. Oh judulnya begitu. Operasi tanpa alat gitu loh. Jadi dicuek-cuek keluar darah gitu kan. Cuek-cuek keluar sampah gitu kan. Tanpa bedah. Oh, yang semacam itu. Ya seperti materi kita itu. Di mana itu? Python. Oh, Probolinggo. Loh, ngomongin di apa? Python kan ya Probolinggo. Kok ceplosan. Masya Allah. Berarti ada di Probolinggo. Ya. Yang kita identifikasi kan di Lumajang ada. Ya, di selatan lah ya, usah. Terus di Probolinggo ada berarti. Ke timur kayaknya ada itu kan. Ada juga ya. Ada. Surabaya itu juga ada. Surabaya ada yang ya berarti Jawa Timur ono. Ada. Kalau Surabaya itu malah pelakunya orang luar Jawa. Pelaksana. Mungkin orang luar Jawa tahu semua dia. Oh iya, karena waktu itu saya pernah jemput teman saya yang ternyata nganterin temannya berobat begitu di tempat itu. Lah ketemu sama saya, ngapain di sini? Ternyata malah dimarahin sama teman saya, ngapain di sini? Begitu. Syukurnya tidak jadi karena datanya terlambat. Ya itu rezeki dia. Sudah, berarti kan kembali ke yang tadi sudah medis jalan, non medis yang seperti itu ya? Ya, yang tidak syar'i lah ya, yang nggak benar lah gitu, yang keliru jalan sampai ya qadarullah ya Allah pertemukan dengan kita. Ya nggak nggak begitu ribet kasusnya, apa ya? Penanganannya gitu. Benda proses ini nggak begitu ribet. Jadi beliau cuma diruqyah ya kan. Ketika diruqyah ada respon, terus ada reaksi. Iya. Ruqyah yang pertama. Iya. Oh langsung ada reaksi. Utang gitu kan, terus habis itu ya yakin dalam dirinya ada gangguan, terus kita dampingin dengan yakin bahwa dirinya ada gangguan. Itu yang penting kan kata kunci. Ini penting sekali itu. Terus habis itu ya kita dampingin dengan kita kasih terapi mandiri, namanya terapi Al-Baqarah. Ya programnya kan selama 40 hari, tapi dia nggak jalan 40 hari, gendino di garap sampai 6 bulan atau 5 bulan. Mas pokok mau coba Al-Baqarah, gendino, suami istri kerjasama suami istri. Karena dia nggak tahu kan penyebab gangguan itu dari mana. Gitu. Apakah yang murni dari istri? Iya. Atau memang murni dari suami, nggak tahu gitu. Atau ada faktor eksternal? Kita nggak fokus ke situ ya. Kita cuma fokus kista itu aja sih. Terus habis itu ya itu kasusnya sama, itu ada ini telur ya, 2 ya tadi. Ada ini telur, adanya di situ ya. Nah, diangkat tuh di situ. Operasi. Ibu telurnya operasi. Iya, katut minggu ini hilang. Iya. Ya. Kan sama kistanya katut. Iya. Nah, setelah diangkat, yang terjadi apa? Muncul lagi kista di tempat itu. Padahal nundulnya udah diangkat, bayangin. Berarti sebenarnya penyebabnya ada gitu. Nah iya lah. Kan harusnya kan udah nggak ada, nanti diangkat 1 udah, bayangin. Nah, dia belain 1 diangkat. Tinggal 1. Tapi yang muncul lagi di tempat yang sama. Kistanya. Subhanallah. Itu beliau itu jalan luar biasa, Masya Allah. Ruqyah terus jalan, saya pastinya 6 bulan atau 7 bulan aja. Itu antum dampingi tiap hari?
Iya nggak dampingin lah kok lakonono itu. Terus dianya jalan. Balik ke tempat terapi. Iya lah. Setiap minggu. Oh enggak. Kita kan ya apa ya? Kita kan dulu kan nggak ada rumah rehab gitu kan, cuman personal rumah gitu kan. Ya anda lah nanti tapi paling chatting doang gitu kan. Terus jalan aja gitu. Ya terus pokok jalan aja gitu. Itu yang terjadi. Ya targetnya kan istilahnya hilang tuh. Tapi Allah hadiahkan yang lain di situ. Tembus. Ternyata dia bisa telat, sehingga alhamdulillah dia hamil. Di usia itu luar biasa sebenarnya. Sampai lanangnya jadi tim. Sampai suaminya jadi tim gitu. Tapi terus habis itu terus jalan seperti itu, alhamdulillah ya dia hamil terus sampai, dan dia rasakan hamil, dia tetap jalan Al-Baqarah tetap jalan, nggak putus sampai dia merasakan hamilnya pertama dan kedua itu beda gitu. Maksudnya beda apa? Kalau pertama kan biasa kan Allah hamil ada mual, ada apa gitu kan, males ya sebagainya, kan ngidam ini itu nggak ada sama sekali. Di anak kedua ini nggak ada. Jadi sebenarnya ngidam itu ada sesuatu juga. Bisa jadi. Memperturutkan hawa nafsu. Iya. Belajar memperturutkan hawa nafsu. Bisa jadi di situ. Oh, itu ada juga ya yang ngidam. Teman saya itu ngidamnya apa? Ngidam mesin cuci. Apa gitu? Ngidam televisi yang gede. Diapakno? Diciumin gitu. Jaluk. Beli. Iya. Ya salah. Oh, sing koyo ngono. Kalau aku gak nuruti kok, ben ngiler gak masalah anak ini. Ya itu bukan ngidam, tapi disempet-sempetin. Mumpung hamil. Alasannya ngidam. Iya, aku pengen iki, alasannya ngidam. Padahal sempuyang suaminya. Jadi seperti itu, ada seperti itu. Dan itu ada bang. Ya untungnya lanang mampu kan. Ditukok nih. Kalau nggak mampu ya paling ngutang nih. Nah itu. Jadi nggak ada keluhan-keluhannya sampai dia itu melahirkan normal. Dan uniknya di sini Ustaz. Uniknya adalah ketika dia hamil kista itu masih ada. Kistanya nempel. Kistanya masih ada. Sampai dia itu apa namanya? USG ya. USG untuk biasa cek anaknya kan. Itu masih ada kista. Tapi normal. Maksudnya hamilnya tetap jalan. Hamil udah gede loh, udah 7-8 bulan itu kayaknya. Dicek USG itu. Kistanya ada. Kembali lagi kita gak usah fokus kista sudah. Hilang sekarang urusan. Itu urusan Allah nanti. Yang penting kita fokus ke terapi. Belum sama dengan kasus sihir atau apa. Gak usah ngurus sihir lagi semua. Fokus ke terapinya. Membaikkan diri. Sudah jalan terus begitu terus membaik. Sampai gede, sampai dia itu masya Allah ya, sampai proses tidak ada keluhan sakit, loro boyo, nggak ada sih, luar biasa. Karena apa? Al-Baqarah itu. Jangan sederhanakan Al-Baqarah. Terus habis itu ya alhamdulillah ya Allah, sampai lahir itu mudah sekali lahirnya. Normal. Dan setelah lahir hilang. Kistanya. Hilang. Padahal tadi di USG ada. Waktu ada bayinya. Setelah ini hilang. Dan uniknya lagi adalah ketika setelah lahir anaknya, setelah sekian bulan muncul lagi kista itu. Muncul lagi sampai sekarang. Terakhir itu saya bertemu masih ada. Muncul lagi. Jadi kita duduk itu ganjil ya. Jadi bisa jadi dia mencoba untuk menggagalkan. Ya Allah alam ya. Tapi intinya ya ada lagi itu. Cuman kalau saya review dari istri beliau, memang ya mungkin saya keliru ya. Secara ketaatan dia kurang pada suami yang saya lihat itu. Taat kepada suaminya. Taat pada suami kurang. Tahunya dari mana? Dari istri aneh. Jadi mungkin ini. Jadi itu kan bagian dari maksiat. Iya. Tidak saat sama suami kan bagian dari maksiat. Jadi mungkin ini yang menyebabkan teguran. Ya, yang menyebabkan orang ini gak hilang-hilang. Bisa jadi kan.
teguran. Iya, peringatan sih. Peringatan. Kayak ini. Jadi saya pun pribadi ngapain saya ngotot-ngotot rukyah ya? Ngapain saya ngotot-ngotot rukyah? Ya udah, mungkin ini ya memang jalannya dia. Bisa jadi malah dengan taat itu kisahnya hilang kan? Bisa, sangat bisa. Kalau menurut saya sih, dipercaya atau tidak? Iya. Karena kita kadang-kadang melihat segala sesuatu kan medis ya medis, cuma mencoba memisahkan medis dengan kebiasaan hidup sehari-hari. Padahal kalau kita pahami, kenapa Rasulullah sehat luar biasa? Ya karena kebiasaan hidup sehari-harinya juga sehat luar biasa. Tidak marah, tidak emosi, tidak mangkel, tidak jengkel. Benar. Bahkan ketika beliau didakwahi pun, ketika beliau berdakwah sampai dilempar batu, dilempar apa dan sebagainya itu, beliau tidak marah kan? Tidak marah. Sampai akhirnya malaikat Jibril yang marah pun beliau bilang jangan kan, ketika di Taif ya. Iya. Malaikat Jibril ini seandainya boleh ini di gunung saya angkat, saya timpakan ke penduduk Taif. Tapi ternyata Rasulullah menyampaikan tidak. Iya. Artinya pelajaran berharga buat kita ya, ojo nesuan. Jaga hati. Oh itu yang utama itu. Ya. Karena semua penyakit terutama penyakit menahun, pasti ada masalah di kolbunya. Udah jelas seperti hadis Rasulullah kan. Ya, dalam diri manusia ada segumpal daging gitu kan. Kalau daging itu baik maka akan baik tubuhnya, jika daging itu buruk maka akan buruk tubuhnya. Itu jelas sekali itu. Dan segumpal daging itu adalah hati. Kolbu. Jadi seperti kulub gitu kan. Kulub fi kulubihim marad. Jadi betul itu kalau kita sakitnya nggak sembuh saya sudah nggak buyeng weh. Ibu ada mangkel nggak? Iya. Ada marah nggak? Biasanya ketemu di situ. Iya. Jadi PR pertama sebenarnya ya hati. Jadi ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya beliau tadi udah mendapat apa yang diharapkan. Beliau punya keturunan dan lahirnya normal. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita bisa sembuh, bisa. Dengan rukyah ya? Bisa. Sangat bisa. Yang penting istiqomah. Nah, itu yang kunci di situ. Kalau cuman saya rukyah dong minta hilang, tapi itu nggak rukyah lagi, ya iso bos. Susah sekali. Bisa hilang sekali pun bisa, pasti berpotensi muncul lagi. Siap. Pasti. Makanya butuh istiqomah. Ya, untuk istiqomah itu ya nggak bisa dengan barang kita terus, nggak mungkin. Yang ya berarti harus mendidik dirinya sendiri untuk merukyah mandiri namanya. Ya mungkin di awal waktu kita akan dampingin kan. Iya. Kita dampingin dulu. Menguatkan bagaimana perkembangannya. Udah bisa dilepas nih. Ya udah kita lepas. Ya. Gitu. Terus mungkin ini juga melengkapi. Ini berkaitan dengan gaya hidup kita mungkin ya. Cara makan yang ngawur lah ya. Mungkin itu juga akan genetik lah. Masa genetiknya ini berkaitan dengan tumor, kanker, dan termasuk kista itu kenapa muncul lagi ya. Ya sebenarnya ya jauhi makanan yang menumbuhkan kista itu. Mempercepat pertumbuhannya. Ya. Apa itu? Ya daging-dagingan. Nggak boleh makan daging? Jangan sudah. Terus soro itu? Soro lah. Gak apa-apa. Kan masih ada ikan. Ikan bukan daging? Daging itu hewan kaki 2, kaki 4. Kan ada yang bilang ikan ayam gitu. Ya, itu lawu. Lawu nopo? Tempe, pete. Iwake opo nek wong Jawa? Pak Pete. Ikan itu ikan. Kayak gitu. Karena saya pernah ngobrol sama profesor yang bergerak di genetika gitu. Di kampus itu saya bilang, Pak Profesor atau ya Prof, itu kalau kita mensikapi kanker, tumor, termasuk miom atau dan sejenisnya atau benjolan begitu. Kista kan juga termasuk. Itu bagaimana? Ya beliau jawabnya ya jangan kasih makanan yang membuat mereka bertumbuh.
Nah, terus kalau seandainya nanti kita tidak bisa memberikan kita tidak memberikan makanan yang membuat mereka bertumbuh, mereka akan gimana? Mati, hilang. Nah, ya berarti ya saya tanya apa yang menyebabkan itu? Ya daging merah. Daging merah kan, semua daging kan merah. Nggak ada daging putih kecuali habis dibakar. Sate ayam dibakar jadi putih kan. Jadi daging merah, jadi semua hewan kaki 2, kaki 4 melata itu ya hindari, termasuk kuah-kuahnya itu hindari semua sudah. Termasuk turunnya ya. Telur, susu, keju, kaldu. Kita kan nggak semua makanan ya, hampir semua warung, semua tempat makan kan ngandung itu semua. Nah, itu coba itu juga dihindari, sehingga kita main di 2 jalur medis itu dengan dokter misalkan. Terus seandainya memang dokter tidak sanggup ya, atau tidak menyelesaikan masalah, atau kustanya tumbuh lagi atau tumornya tumbuh lagi, kankernya tumbuh lagi, ya berarti stop dengan makanan dan stop dengan intinya bukan stop lah, menyederhanakan cara makan kita lah. Rasulullah kan juga sama. Apakah pernah makan makanan yang berlebihan? Enggak. Kadang-kadang kalau memang makan daging ya daging aja kan. Nah, lampu mati. Ini ngapain semuanya? Gimana ya hasilnya? Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita ketok ya. Oh iya, sekarang mau kambir ya. Jadi yang penting adalah kondisi hati tadi ya. Kondisi hati. Berarti ada tambahan nih, jaga pola makan berarti. Dan Ruqyah sebagai leader. Kalau saya bilang Ruqyah sebagai leader. Apakah boleh terapi yang lain? Boleh, jangan. Bekam itu luar biasa. Tapi kan bagi saya itu komplement. Artinya kolbu yang hadisnya Rasulullah. Yang utama ya. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Ini kita bahasan tentang kista miom. Semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Ya, mati lampu. Itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.